Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Proses pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah dimulai dan ternyata seri perdana debat calon presiden berlangsung sangat seru. Joe Biden dan Donald Trump, dua kandidat paling kuat yang disiapkan Partai Demokrat dan Partai Republik, bertemu di seri debat stasiun televisi CNN di Atlanta, Georgia pada 27 Juni 2024. Ini sebuah pertemuan dua tokoh sepuh yang kembali mencoba beradu kekuatan guna memikat rakyat Amerika. Biden saat ini berusia 81 tahun, sedangkan Donald Trump 78 tahun. Kedua sosok ini bertarung di pemilu presiden Amerika 2021, pemilihan paling panas yang pernah terjadi di negeri Paman Sam yang dimenangkan oleh Joe Biden. Donald Trump sempat menolak kalah, memantik kerusuhan serta kekerasan massa di Capitol Hill, Washington. 4 tahun berlalu dan Amerika Serikat seperti kehilangan gairahnya dengan tetap menampilkan tokoh-tokoh tua untuk memimpin negeri superpower itu. Realitasnya kini Joe Biden semakin tua dan semakin kehilangan kekuatan daya ingat dan secara umum kemampuan kognitifnya. Inilah yang dilihat publik di sesi debat CNN yang disiarkan secara langsung disaksikan hampir semua Amerika. Trump, meski juga semakin tua, masih memperlihatkan sifat gaharnya, gaya meledak-ledaknya, dan secara Spartan menyerang Joe Biden yang tampak kelelahan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana rakyat Amerika kembali mempertarungkan Biden dan Trump? Apa yang terjadi jika Joe Biden kembali terpilih dan bagaimana bila Donald Trump merebut kemenangan? Apa efeknya bagi dunia? Politik Amerika memang menarik. Presiden di negara itu memiliki kekuasaan yang sangat besar, sangat menentukan dan berpengaruh luar biasa bagi politik nasional maupun global. Amerika memiliki sifat kolektivitas kelembagaan yang kuat yang bisa menciptakan mekanisme cek dan keseimbangan. Tapi suka tak suka, diakui atau tidak, sistem politik Amerika juga diam-diam dikendalikan kekuatan-kekuatan di belakang layar yang punya power luar biasa. Ada 3 elemen inti yang konon mampu mengendalikan sistem kekuasaan di Amerika. Pertama adalah kelompok intelijen. Kedua, komplek industri militer. Dan yang ketiga, lobby Yahudi. Aturan batas usia presiden di Amerika Serikat hanya menentukan batas minimal umur tanpa mengatur maksimal usianya. Konvensi Konstitusi tahun 1787 menghasilkan pasal 2 yang menentukan batas minimal usia presiden adalah 35 tahun. Inilah yang membuat Amerika Serikat memiliki sederet presiden berusia sepuh. Joe Biden memimpin di urutan pertama sebagai presiden Amerika Serikat tertua di usia 81 tahun. Disusul Ronald Reagan 70 tahun, Donald Trump 70 tahun, James Buchanan 66 tahun, George Herbert Walker Bush atau yang juga dikenal sebagai George Bush Senior berusia 65 tahun saat berkuasa. Berikutnya adalah Dwight Eisenhower 63 tahun, Andrew Jackson 62 tahun, dan Harry S. Truman 61 tahun. Itulah tokoh-tokoh tua yang mencatatkan nama besarnya dalam sejarah Amerika. Dari seri debat pertama yang diselenggarakan CNN, penampilan Joe Biden menimbulkan histeria di kalangan Demokrat yang mengusungnya. Dia dianggap kalah memalukan di hadapan Trump yang eksplosif, yang langsung menyerang kebijakan-kebijakan Joe Biden yang dinilai Trump telah menghancurkan Amerika. 3 isu domestik yang diserang Trump adalah kebijakan imigrasi dan menahan gelombang arus migran dari selatan. Kedua adalah isu layanan kesehatan atau Medicare. Ketiga, kebijakan menahan arus bahan psikotropika fentanyl yang dipandang efeknya semakin merusak moral dan mental penduduk
Amerika. Media terkemuka Amerika Politico menulis selama debat 90 menit itu, Biden berulang kali dikalahkan Donald Trump di setiap topik yang ditanyakan. Trump telah mengambil kendali debat sejak awal dengan melancarkan serangan makian yang tidak dapat ditandingi oleh Joe Biden. Penampilan buruk itu memicu gelombang kepanikan di kalangan Demokrat yang kemungkinan bisa menganulir pencalonan Joe Biden karena dianggap tidak layak secara kognitif. Joe Biden benar-benar kedodoran di hadapan Trump dan itu disaksikan jutaan penduduk Amerika yang akan melabuhkan pilihannya pada November nanti. Carol Lieberman, seorang psikiater bersertifikat dan penulis buku terlaris yang berbasis di Beverly Hills, California, menganalisis penampilan Joe Biden di podium debat. Lieberman menyebut Presiden ke-46 Amerika Serikat itu kerap memiliki tatapan hampa, suara gemetar, dan kerap tersesat di tengah kata-katanya. Biden menunjukkan beberapa tanda khas berbohong seperti sesak napas, badan kaku, menatap lama, berjalan terseok-seok, dan semakin sulit bicara. Inilah wajah politik Amerika yang menampilkan sosok-sosok tua yang semakin kehilangan kemampuan berbicara, berpikir, bertindak, sementara di tangannya mereka memegang kekuatan adidaya. Joe Biden di panggung politik global telah memperlihatkan watak Amerika dan karakter Partai Demokrat yang berusaha mempertahankan dominasi globalnya. Washington mendukung Ukraina sebagai proksi melawan Rusia, agak melunak terhadap Cina, tetapi tetap mempertahankan arah perang dagangnya dengan Tiongkok. Mendukung penuh Israel yang melakukan penghancuran massal di Gaza, tetapi juga berusaha meredam eskalasi konflik di Timur Tengah. Sementara Donald Trump meneruskan karakter kebijakan lamanya MAGA atau Make America Great Again. Ini merupakan kebijakan sangat pro-Amerika, sangat nasionalis, dan memprioritaskan kepentingan domestik Amerika yang menurutnya digerus kekuatan China. Di masa Trump, Washington menarik diri dari kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Trump juga menarik diri dari JCPOA, traktat yang mencegah Iran mengembangkan bom nuklirnya. Rekam jejak Donald Trump dalam politik global semasa berkuasa adalah ia berusaha menurunkan tensi dan intervensi Amerika di konflik-konflik regional maupun internasional. Donald Trump memutuskan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Ia juga mewacanakan pengurangan kehadiran pasukan Amerika di Irak dan menarik diri dari Suriah. Trump memiliki hubungan baik dengan Vladimir Putin, tapi di era Trump juga Amerika menarik diri dari perjanjian pengendalian kekuatan nuklir jarak menengah atau Intermediate Nuclear Force (INF). Trump berusaha tetap menjaga kontak dengan Cina, tetapi di tangan Trump pula perang dagang melawan Cina terlihat mengeras dengan pertimbangan kepentingan domestik Amerika. Ia menyerukan kembalinya investasi ke Amerika dan mengiming-imingi kemudahan investasi bagi para pebisnis dari Eropa. Mimpi Trump adalah kemakmuran kembali Amerika di tengah dinamika global yang menumpukan kekuatan baru penantang dominasi negaranya. Inilah wajah politik Amerika yang secara signifikan antara Demokrat dan Republik memperlihatkan perbedaan cara tetapi mempertontonkan kesamaan wataknya. Ada perbedaan jelas antara Trump dan Biden, tapi juga menunjukkan kesamaan tujuan, yaitu mempertahankan Amerika tetap super dan jadi penentu dunia. Dalam konteks perang Ukraina, kedua tokoh ini benar-benar berbeda sikapnya. Trump bersumpah bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam tempo 24 jam setelah terpilih jadi presiden. Trump mengecam derasnya bantuan Amerika ke Ukraina serta sikap Joe Biden yang dianggap bisa menjerumuskan negaranya menuju perang dunia ketiga. Tribuners, inilah situasi terbaru pertarungan sengit antara Joe Biden dan Donald Trump, antara Demokrat versus Republik menuju ke pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Dua pemimpin tua ini sudah menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakannya telah mempengaruhi situasi politik global. Apakah akan muncul tokoh baru yang menjawab kegelisahan kubu Demokrat atas kemunduran kognitif Joe Biden? Kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan sebelum rakyat Amerika memilih siapa pemimpin tertinggi mereka.